Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di Ashrul Awakhir ini? Alhamdulillah. Sudah semakin rindu dengan kampungnya. Gak pulang kampung. Miskin kalau gak punya kampung, miskin. Miskin kalau bahasa Arab artinya adalah kasihan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qaili fi muhkami tanzili. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. Qul, katakan wahai Muhammad kepada seluruh hamba-hambaku, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba yang telah jauh meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala, berbuat melampaui batas. Jangan kalian semuanya berputus asa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun atas seluruh dosa yang diperbuat oleh hambanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Sayang kepada hamba-hambanya yang berdosa lalu mohon ampun. Dan kembalilah kepada Tuhanmu, berinabahlah kepada Tuhanmu, dan berserahlah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum datang hari di mana datang sanksi Allah Subhanahu wa ta'ala yang berat dan tidak ada siapapun penolong-penolong. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Muhtaram, para asatidzah dan ustadzah, saudara-saudariku yang semoga Allah rahmati kita semuanya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Awakhir Ramadan ini saatnya untuk kita selalu otokritik diri. Maka kalau sore hari ini atau siang hari ini sebuah pencermatan Ramadan saat tepat menuju taubat. Sesungguhnya mungkin ada yang bertanya pada diri kita, bertaubat, emang dosa gue apa? Emang dosa saya apa? Allahu Akbar. Saya tidak yakin kalau kita semuanya di sini bersih dari dosa. Ada yang gak punya dosa? Rasanya banyak kita berbuat dosa, berbuat salah, berbuat maksiat. Cuman hanya kadarnya masing-masing kita beda. Ada yang agak berat, ada yang sedang, ada yang ringan, atau ada bahkan yang ringan sekali. Tapi namanya dosa tetap saja sesuatu yang serius, karena adalah sebuah kesalahan diperbuat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sisi inilah kalau turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, idza zulzilatil ardu zilzalaha, sampai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis. Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis luar biasa tangisannya sampai sesenggukan.
Lalu Rasulullah SAW dekati Abu Bakar radhiyallahu anhu. Rasul bertanya, "Ma balu katabki ya Abu Bakar kama fil hadis?" Kenapa engkau menangis wahai Abu Bakar? Ya Rasulullah, thaqil ya Rasul, thaqil, sungguh berat ya Rasul. Sekecil apapun yang kami perbuat dari kebaikan akan diperlihatkan balasannya, dan ini sungguh indah. Tetapi sekecil apapun dari keburukan yang aku perbuat akan diperlihatkan juga balasannya. Sungguh berat ya Rasul. Maka Rasulullah SAW menyatakan, "Ma baluka ya Abu Bakar kama fil hadis." Apa yang kau kira wahai Abu Bakar? "Lau lam tudhnibu la ja'alallahu khalqan yudhnibuna wa yastaghfiruna Allah fayastaghfiru lahum." Apa yang kau kira wahai Abu Bakar? Andai kata kamu tidak berbuat dosa, maka Allah akan jadikan juga makhluk yang berbuat dosa lalu mohon ampun kepada Allah dan Allah ampuni. Subhanallah. Memang fitrah kita adalah berbuat dosa. Maka itulah Rasul nyatakan, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Semuanya manusia berdosa, berbuat dosa, dan sebaik-baik yang berbuat dosa adalah yang bertaubat. Inilah mudah-mudahan Ramadan memberikan pada kita semuanya motivasi yang besar untuk kita semuanya semakin berinabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasul saja setiap hari bertaubat kepada Allah 100 kali. Rasul punya dosa? Jelas ma'asum. Rasul dijamin surga. Ghufira ma taqaddama min dhanbi. Seluruh dosa-dosanya diampuni. Tapi Rasul menyatakan, ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfiru fa inni atubu ilallahi wa astaghfiru fil yaumi 70 marrah wa fi riwayatin 100 marrah. Wahai hamba-hamba Allah, mohon ampunlah kalian semuanya dan bertaubatlah kepada Allah, karena sungguh aku setiap hari mohon ampun dan bertaubat kepada Allah 70 kali, dan dalam satu riwayat 100 kali. Berarti taubat Rasul setiap hari antara 70 sampai 100 kali. Itu Rasul SAW butuh bertaubat, butuh beristighfar. Bagaimana dengan kita? Tapi sekali lagi, dosa gue apa? Allahu Akbar. Awaik nafsiyah. Inilah sebuah belenggu jiwa. Kalau datang pertanyaan-pertanyaan semacam itu, sok suci loh. Kadang kita ini manusia, kadang merasa diri kita bersih. Memang dosa saya apa? Sehari tadi mulai dari sahur, saya bangun jam 3, kemudian sholat 2 rakaat. Setelah itu saya makan sahur, menunggu sampai subuh, lalu saya ikut sholat subuh berjamaah. Setelah itu saya tidak baca Quran. Misalnya, ini sebuah kesalahan besar bagi orang yang bertakwa kepada Allah di hari pagi hari tidak baca Al-Quran, lalu baca Al-Quran, lalu setelah itu zikir. Kok nggak zikir? Ini sebuah kesalahan. Sekali lagi, kesalahan antara satu dengan yang lain sangat-sangat terpaut atau sangat berbeda. Lalu setelah itu pergi ke kantor, berangkat dari rumah tidak membaca doa, hanya sekedar tidak membaca doa Bismillah tawakkaltu ala Allah, sebuah dosa bagi sebagian orang, tapi bagi kita hal itu yang biasa barangkali ya. Ini namanya lupa. Lalu setelah itu sampai kantor sejenak untuk sholat duha 2 rakaat minimal. Kadang kita juga tidak. Ini juga sudah lain. Lalu kita kadang-kadang di tengah jalan melihat ijo-ijo lewat. Kalau sudah beda. Tapi bagi sebagian orang, ini kan biasa aja. Ini kan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah, maka Allahu Akbar, ternyata memang kalau kita cermati benar, tidak salah, tidak lepas dari salah, khilaf dan dosa. Inilah kehidupan kita semuanya. Maka di akhir Ramadan ini, saudara-saudariku yang semoga Allah rahmati kita semuanya, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang masuk ke dalam sebuah semifinal dari akhirat cup. Karena ada akhirat cup, ada istri cup, ada itikaf. Iya. Mudah-mudahan kita mampu untuk itikaf ya, bukan istri cup ya. Iya. Dan sekarang ini adalah semifinal, di mana kalau pada tanggal 11 Juli yang lalu kita melihat ada sebuah semifinal World Cup football luar biasa. Juara 1 mana? Spanyol. Juara 2
Belanda, dan juara ketiga Jerman. Lihat berapa hadiahnya, Bu? Emang gue pikirin kan? Iya, hadiahnya pertama hanya disediakan oleh panitia 30 juta dolar. Hadiah kedua 24 juta dolar, hadiah ketiga 18 juta dolar, dan masing-masing dari 32 grup mendapatkan 9 juta dolar. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itu hanya kesenangan dunia. Dan apa yang diperbuat luar biasa gemuruhnya dunia, hampir 2/3 mata-mata manusia di dunia ini memandang ke sana, bermiliar, berjuta, bertriliun. Dari dana habis ke sana, mata-mata menangis bahagia, dan seterusnya, luar biasa. Dan itu semuanya innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Jadi ini yang kita semuanya alhamdulillah masuk ke semifinal ini adalah Akhirat Cup. Allah Subhanahu wa taala gelar dengan peserta 1,5 miliar lebih dari muslim sedunia. Dan hadiahnya tahu apa hadiahnya? Hadiah yang pertama adalah tidak pernah ada hadiah di muka bumi ini yang melebihi hadiah ini. Yadkhulunal jannata bighairi hisab. Hadiah pertama adalah yadkhulunal jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Hadiah yang kedua, yuhasabu hisaban yasira, masuk surga dengan hisab formalitas. Pengen masuk surga? Enggak ada yang pengen. Hadiah yang ketiga tidak begitu saja diberikan dengan mudah, tetapi melalui perjuangan yang luar biasa, sehingga dia dihadapkan di hadapan hisab Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul menyatakan orang-orang yang dihadapkan pada hisab Allah, Rasul menyatakan man nuqisha fil hisabi faqad halak, orang yang dihisab di hadapan Allah pasti ia akan menuai celaka. Meski kalau seorang muslim, insya Allah dia akan masuk surga juga. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari dirahmati Allah, semoga di awakhir Ramadan yang hari ini, pada Ramadan yang ke-27, kita mampu untuk meraih pahala yang besar. Amin. Sebuah target besar dalam hidup kita. Apa target kita? Target kita adalah ingin hidup bahagia dan mati masuk surga, benar ya? Ya, hidup bahagia itu gimana sih? Sering mungkin kita pernah mendengar hadis Rasulullah SAW, min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihah wa markabuhu salih wa maskanuhu wasi' wa jaruhu salih. Atau mungkin begini, kebahagiaan atau bagian daripada kebahagiaan dunia itu kalau orang punya duit berlipat, mobil mengkilat, rumah bertingkat, istri taat, maksudnya istri taat dan anak-anak sehat. Subhanallah, ini adalah min sa'adatil mar'i fi hadhil hayat. Tapi di akhirat surga. Ini adalah target kita semuanya, setiap muslim mukmin, sehingga kita setiap hari yang jelas sekali kita ucapkan adalah kalau di bulan Ramadan ini, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, minta ridhamu, ya Allah minta surgamu. Ya Allah, jauhkan aku dari siksa api neraka. Tapi yang menjadi masalah adalah ibadah kita sedikit dan dosa kita banyak. Ibadah kita sedikit dan dosa kita banyak. Ini menjadi problem yang besar untuk kita semuanya. Kita perhatikan untuk melihat sekedar gambaran pendeknya usia kita semuanya. Berapa lama hidup kita? Sama, hidup kita kemudian dibandingkan dengan umur dunia, barangkali hanya hitungan detik. Inilah hidup kita. Tapi permintaan kita luar biasa. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
rahmat Allah dan nikmat Allah yang dicurahkan kepada kita sampai pada detik usia kita sekian tahun ini, kita tidak pernah mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Lalu lihatlah salah-salah dosa kita, lesan-lesan kita betapa sering keluar kata yang tidak ada makna, kadang juga dusta. Sedikit membaca ayat-ayat Al-Quran, mata-mata kita Allahu Akbar sering begitu terbelalak di depan apa yang Allah haramkan untuk kita lihat. Sedikit juga memandangi ayat-ayat Al-Quran untuk kita baca. Pendengaran-pendengaran kita kadang-kadang kemasukan suara-suara yang tidak ada gunanya bagi seorang yang memohon surga. Tangan-tangan kita kadang juga pernah memegang atau mengambil apa yang bukan haknya. Kaki kita kadang melangkah pada tempat yang Allah tidak ridho. Perut kita kadang kemasukan di zaman yang penuh instan ini, makan-makanannya tidak jelas halal haramnya. Hati dan pikiran kita juga demikian, lebih banyak mungkin kita gunakan untuk berpikir dan prioritaskan kehidupan dunia ini, sedangkan akhirat kita berikan perhatian yang lebihan. Ini adalah kita semuanya. Allahu Akbar. Bagaimana kita meminta Allah Subhanahu wa taala surganya? Maka subhanallah, pertanyaan inilah untuk senantiasa kita tanamkan pada diri kita. Bisakah kita beroleh surga kalau kita kondisinya semacam ini? Maka itulah Rasulullah SAW menyatakan pada kita semuanya, la yadkhulu ahadukum al-jannata bi'amalihi. Salah seorang di antara kita semuanya tidak akan masuk surga dengan amalnya, karena memang terlalu sedikit amal kita dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan pada kita, dan kemudian dikurangi dosa-dosa kita semuanya begitu banyak. Sampai Rasulullah SAW ditanya, wala anta ya Rasulullah, dan tidak engkau juga ya Rasul. Rasulullah SAW juga menyatakan, wala ana, dan aku juga demikian, illa an yataghammadani Allahu bi rahmati, kecuali Allah Subhanahu wa taala panggil aku dengan diberikan selalu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tidak karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, rasanya sulit kita untuk beroleh surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebab untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah banyak sekali, dan salah satu jalan untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah taubat. Taubat. Sekali lagi, taubat. Emang dosa gue apa? Ya Allah. Inilah syaitan yang selalu menanamkan was-was dalam diri setiap kita semuanya, sehingga kalau kita ingin berbuat kebaikan, lalu ditanamkan sebuah kesombongan. Emang dosa gue apa? Saudara-saudara yang dirahmati Allah, ma hiya taubah? Ma hiya taubah? Taubat adalah simatul mu'min. Taubat adalah simatul muslim. Taubat adalah simatul ibadir rahman. Taubat adalah ciri utama dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan dalam surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Sampai firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يتوب إلى الله متابا. Subhanallah. Silakan dicermati surat Al-Furqan pada ayat menjelang terakhir itu. Dalam kesendirian kita, di tengah malam kita, dalam sholat kita, pasti kita akan selalu tergugah kesadaran kesucian diri kita semuanya. What is taubat? Ar-ruju'u minal bu'di 'anillahi ilal qurbi ilaihi. Taubat adalah kembali mendekat pada Allah setelah menjauh darinya. Setiap kesalahan, dosa, khilaf, semuanya akan berdampak pada menjauhkan diri kita semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah Allah ajak pada kita semuanya, wa anibu ila rabbikum.
Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Kembalilah kalian semuanya kepada Rabbmu dan berserahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ramadan hadirkan pada kita semuanya hati-hati yang man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Ramadan hadirkan pada hati setiap kita ada rasa takut kepada Allah yang luar biasa kuat. Sehingga barangkali itu doa-doa yang kita panjatkan, Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, karuniakan pada kami rasa takut kepadamu, ya Allah, yang menghalangi kami dari berbuat maksiat kepadamu. Sehingga luar biasa Ramadan ini benar-benar menjadi pengekang dan menjadi sarana yang indah untuk kita mampu meminimalisir tingkat kesalahan kita. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala sebutkan man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Hati-hati kita selalu berinabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah, sejenak kita lihat kenapa kita bertaubat. At-taubah hiya tariqul falah, tariqun ilal falah, jalan meraih keberuntungan. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Jadi yang dikhitab oleh Allah adalah orang-orang yang beriman, karena orang beriman hatinya lembut, hatinya selalu berinabah. Kesalahan sedikit, kesalahan apapun dia segera untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dalam surat yang lain kalau kita perhatikan, walladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidhunubihim. Orang-orang yang beriman begitu luar biasa sensitivitas hatinya. Kalau dia berbuat kesalahan dan dosa, segera untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menuju kepada menghadirkan pada kita semuanya sebuah keberuntungan yang luar biasa. Min afdhalil qurubat. Taubat adalah ibadah yang paling utama. Ghufranudz dzunub. Taubat adalah sarana untuk terampuninya dosa-dosa setiap kita, dan taubat adalah taharatul qalb, sucinya hati setiap kita. Kita tidak uraikan ayat ini, hanya sekedar pengingat tentunya. Atau taubat, kaifa natubu ilallah. Di antara sekian dari pembicaraan para ulama kita dalam berbagai macam kitab, baik dalam misalnya Riyadhus Shalihin atau Sa'adatud Darain atau kitab-kitab yang lain yang berbicara tentang taubat, selalu syarat-syarat ini diutarakan. Al-iqla' minadz dzunub, an-nadm 'ala fi'liha wal 'azm 'ala an la ya'uda, raddul madzalim ila ahliha wa fi zamanit taubah. Berhenti dari berbuat dosa, berbuat salah. Dan seorang mukmin itu Rasul nyatakan, la yaldagul mu'minu fi juharin marratain. Seorang mukmin itu tidak terjatuh dalam lubang yang sama untuk yang kedua kali. Maka kalau seorang mukmin jatuh di lubang yang sama untuk kedua kali, maka wallahu a'lam kecerdasannya sejauh mana. Maksudnya adalah kecerdasan iman. Karena yang menyetir pada kita semuanya untuk tidak terjatuh pada lubang kesalahan yang kedua kali yang dengan lubang yang sama adalah iman. Maka doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Rasul ajarkan pada kita adalah Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, jadikan kami termasuk golongan orang-orang yang cerdas. Dan Rasul nyatakan al-mu'minu kayyisun fatinun. Seorang mukmin itu cerdas, maka dia tidak terjatuh pada perbuatan dosa yang sama untuk yang kedua kali, apalagi 3 kali. Yang kedua, an-nadam 'ala fi'liha, penyesalan terhadap apa yang dilakukan, kemudian bertekad untuk tidak mengulangi lagi, lalu mengembalikan hak yang terampas
dari pemiliknya, dan di masa taubat masih bermanfaat. Kita coba untuk sejenak renungkan dari syarat taubat. Yang pertama, al-iqla' minadz dzunub, berhenti dari salah dan dosa. Sekedar saja pengingat kembali, luar biasa. Mungkin mohon maaf, saudara-saudariku ada yang saudari nggak merokok, saudara-saudariku ada yang merokok misalnya, pengen bertaubat. Ternyata kalau ada mau gampang. Contoh, mungkin ada yang hadir tempat ini, saya bawa driver, baru saja awal Ramadan kemarin masuk perokok berat. Tapi begitu saya ajak, Pak, ikut saya, tapi syaratnya cuma satu saja, berhenti rokok. Doa dia ternyata sebelum Ramadan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana ya saya Ramadan nanti bisa ibadah dengan baik. Cuma itu saja. Dan ternyata alhamdulillah begitu masuk Ramadan, begitu hari pertama namanya rokok, begitu melihat rokok langsung berubah 180 derajat, tidak pengen dan benci. Subhanallah, ini hidayah Pak, saya bilang gitu. Dia orang Bandung ketemu di Depok, entah gimana ketemunya, tahu-tahu pokoknya ketemu begitu saja. Pemirsa, sebagian masyarakat kita menganggap dan memberikan solusi bahwa di antara cara untuk menghilangkan tampuk adalah disetrika. Siapkan dan datang untuk kita coba setrika tubuhnya. Kalau orang ini justru gampang, dia yang sudah terlalu lama, ini temannya Johnny Indo, dia Raja Monas. Jadi kalau ada apa-apa di Monas, sebenarnya cukup nemuin dia, semuanya selesai gitu. Dia alasan ingin bertaubat karena sudah terlalu lama. Karena dulu zaman Petrus dia lari di hutan karet di daerah sana Cibinong sana. Dia melihat selalu tubuhnya sudah seperti itu. Dia pengen jadi orang baik hati kecilnya, tapi selalu sulit jalannya. Makanya cuma waktu kita coba untuk dekati, pertanyaannya adalah, apa seperti saya ini ibadahnya diterima? Saya katakan diterima insya Allah. Subhanallah, mulai saat itu seakan hatinya diketuk luar biasa, luluh, dan subhanallah dia dengan kondisi yang seperti itu rela untuk berhenti total, dan sekarang hidupannya dari majelis taklim ke majelis taklim. Ini namanya Bang Tatang. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kalau tidak sekarang bertaubat, mau kapan lagi? Hidup kita hanya 3 hari di dunia ini. Hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Hari kemarin sudah kita lalui. Hari besok kita belum tahu. Hari ini milik kita. Saatnya kita hari ini bertaubat. Kalau kita belum mau berubah hari ini, kapan lagi kita akan berubah? Kalau kita belum mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini, kapan kita mau dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau tidak hari ini kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapan lagi juga kita akan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan inilah sebuah prinsip yang harus kita tanamkan pada diri setiap kita, karena hidup kita adalah now, sekarang, al-an, hari ini. Dan hari ini Allah hanya perintahkan, wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Karena seperti inilah hari esok kita terlahir menjadi anak dan balik. Itu hari esok kita, hari kemarin kita. Lalu kita masuki usia hari ini kita dewasa. Sebagian kita hari ini berusia 40 tahun. Belum ada ya, kelihatannya masih sangat muda-muda sekali, kecuali saya tua. Saya tua apa muda? Baru dewasa. Ini perjalanan kita. Sebentar, hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Hari esok kita belum tahu. Kalau hari ini usia kita sudah 40 tahun, tinggal 2 langkah lagi tua dan mati. Itu kalau sampai tua.
Bisa saja juga baru 40 tahun dan lewat sedikit dan kita mati. Kalau hari ini kita dewasa, kita masih tiga langkah lagi. 40 tahun tua dan mati. Itu kalau kita sampai 40 tahun atau sampai tua. Tapi kalau betapa banyak orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum sampai usia 40 tahun atau sebelum tua, lalu mati sudah hadir. Perlu ada sebuah penyesalan yang luar biasa dalam kehidupan ini, dan ini juga merupakan simatul mukmin, seorang mukmin. Sehingga Rasulullah SAW sampai menyatakan an-nadamu taubatun. An-nadamu taubatun. Menyesal itu adalah bagian dari taubat. Karena taubat tanpa penyesalan bukanlah sebuah taubat. Dalam hidupnya selama ini tidak pernah dia merasa takut dengan mati atau tidak pernah berpikir tentang kematian. Tapi begitu hati disentuh Allah Akbar, tiba-tiba menjadi takut luar biasa terhadap kematian. Maka kalau kita ajak untuk zikrul maut dan kita coba untuk merasakan di sebuah kerangka semacam ini, Allah Akbar, seluruh rekaman hidupnya semuanya terlihat. Dia menceritakan demikian, terlihat begitu jelas luar biasa. Maka hanya tangisan yang mewarnai seluruh rentetan dari prosesnya ia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah, Rabbi laula Allahu Akbar. Penyesalan perlu sebelum datang ajal, sebelum roh berada di tenggorokan. Roh berada di tenggorokan, penyesalan hanya seperti Fir'aun laknatullah. Kalau tahu seperti ini, saya baru Islam. Amantu billadhi annahu la ilaha illalladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Saya menyesal dulu, sekarang saya baru sadar dan saya insaf, saya Islam sekarang. Allah nyatakan al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Baru sekarang wahai Fir'aun kamu menyesal dan kamu bertaubat, kamu nyatakan berislam, sedangkan dulu kamu termasuk golongan orang yang luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah, sudah terlalu banyak nikmat Allah yang kita rasakan indahnya. Detik dan menit dari kita semuanya di dalam kehidupan ini, kalau kita hitung oksigen yang kita hirup sampai hari ini, pendidikan yang baik, pekerjaan yang baik, karir, uang. Setiap orang mengatakan sesuatu sasaran yang penting baginya. Sebagian jangka pendek, sebagian lain jangka panjang. Namun, tak satu pun dari semua kebutuhan ini yang sebagai satu yang Anda miliki setiap saat bernafas. Sudah 39 detik berlalu sejak film ini dimulai. Jika Anda dapat bernafas selama 39 detik, Anda mungkin akan menyerahkan semua yang Anda miliki demi bisa bernafas kembali. Sekitar satu lagi, Anda akan kehilangan. Baik, itu dari segi nafas. Oksigen yang kita hidup sampai sekarang pernah ada yang hitung? Coba kita teruskan dengan rupiah. Kalau kita komparasi dengan harga oksigen di rumah sakit. Harga oksigen di rumah sakit satu hari satu malam 450.000. 450.000 sehari semalam. Kalau hari ini usia kita sudah berapa tahun? 1 tahun 360 hari. Berarti 1 tahun 360 hari kali 450.000, kemudian kalikan kita sekian tahun lamanya. Ini dari sisi oksigen saja. Belum yang lain-lain yang kelengkapan keindahan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Inilah nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya. Maka kalau kita berbuat salah dan khilaf dosa, sebuah penyesalan yang harus kita tanamkan pada diri kita agar kita tidak mengulangi lagi. Maka kemudian berikutnya adalah al-azm, tekad kuat untuk perbaiki diri. Allah Akbar. Bapak Ibu saudara-saudara, semoga Allah menampi kita semuanya. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallahi inni lakum minhu nadhirum mubin. Kembalilah dan segeralah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, ternyata dimanapun kita, siapapun kita akan kembali kepada Allah untuk meninggalkan masa lalu saya yang kelam.
Begitu banyak catatan hitam yang mewarnai hidup saya. Saat ini saya akan membuangnya di hamparan laut luas, pergi jauh terseret di bulan. Jangan lagi jauh dariku. Dia adalah Raja Ancol meskipun kecil. Raja Ancol yang sadis luar biasa, tapi alhamdulillah juga tersentuh hatinya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah, bukalah buku catatan kehidupan kita. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiban. Cukup diri kita yang memeriksanya. Maka Allahu Akbar, ternyata kita ini di hadapan nikmat Allah yang Maha Agung bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Terlalu kerdil dan kecil kita. Sekali lagi ibadah kita sedikit, syukur kita lemah, dosa kita banyak. Maka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berharap untuk diberikan rahmat-Nya. Bapak Ibu, kehidupan kita yang sekian tahun ini perlu kita lihat nggak filmnya? Masih berapa menit? 3-4 menit. Untuk memberikan sebuah gambaran kalau manusia dalam kehidupannya ini seluruh potensinya untuk membangun kebesaran dunia, dan dunia yang telah ada genggamannya apa saja bisa diraihnya pada detik ajal, dan dia belum sempat untuk berbuat kebaikan apa yang diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Di hari itu seorang lelaki rebah di kamar mandi diserang lemah jantungnya yang menggugah nyawanya. Tengah malam pulang dari sebuah hotel di KL bersama orang mudanya, bersama guru pendidiknya yang dinajisi alkohol dan bangkunya di atas bukit. Pramuda menelpon dokter pribadi Obi, dan dokter berbicara bersama berbagai obatannya, dan sebarang jarum injeksi dijentamkan ke obat Obi, dan berombak-ombak nafasnya, bergelombang darahnya di lambung, dada, hempas berhempas. 7 hari, 7 malam, Obi bergeledekan, gelendang di kembalinya, dan seluruh dunia dan isinya berkumpul di dalam kepalanya. Bangunku, masjidku, uangku dalam hidup ini, saham-sahamku di syarikat-syarikat, rumah-rumah sewaku, pengarah-pengarah, kuda-kudaku di padang lomba, padang batu, anak-anakku di luar negeri, dan istri mudaku. Nada hempas-menghempas, mulas-memulas, dan pintal-memintal. Makan, giling kepala. Seorang berada dalam sakaratul maut, seluruh dunia ada di kepalanya. Giling kepala. Giling kepala. Istri muda, giling kepala. Mau kepada lomba kuda, giling kepala. Mau pergi ke gunung hal, giling kepala. Merantau ke Eropa, giling kepala. Ke Mekah naik haji, giling kepala. Apa yang kamu mau? Oh Tuhan, panjangkan umurku, panjangkan umurku. Iya. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Hanya itu yang akan terus dipanjatkan oleh seorang hamba. Lalu akan berbuat apa? Fa asaddaqa wa akum minas salihin.
Ya Allah, tunda sejenak saja kematianku, maka aku akan menjadi orang-orang yang dermawan dan menjadi orang-orang yang saleh. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tutup segala optimisme dari manusia ini. Dan Allah nyatakan apa? Apa ayatnya di akhir surat Al-Jumu'ah? وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Allah sekali-kali tidak akan pernah menunda ajal seorang manusia yang telah Allah tetapkan apabila telah datang. Allahu Akbar. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah, jatah hidup kita hanya 60 tahun sampai 70 tahun ini kira-kira, atau lebih sedikit. Masa beredar kita, masa aktif kita di dunia ini hanya sekitar 60 sampai 70 tahun, dan demikian Rasul nyatakan. Silakan adakan survei di dunia ini, maka kita akan menemukan orang yang matinya kurang dari 60 tahun dan juga orang yang matinya lebih dari 70 tahun, rata-ratanya masih lebih kecil dibandingkan dengan yang meninggalnya antara 60 sampai 70 tahun. Dan subhanallah, Rasulullah SAW nyatakan demikian. Lalu untuk apa usia kita yang antara 60 sampai 70 tahun ini? Usia efektif kita berapa? A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sesungguhnya hadis ini adalah hadis yang menggugah wahyu hayat kita, wahyu kesadaran kehidupan kita. Ternyata kehidupan kita pendek. Rata-rata usia umatku hanya antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang lebih dari 70 tahun. Inilah kita semuanya. Allahu Akbar. Lalu untuk apa? Masih ada waktu. Untuk apa? Dengan cepat, untuk apa? Andai kata Allah takdirkan usia kita adalah antara 60 sampai 70 tahun, misalnya rata-rata kita ditakdirkan nanti 65 tahun. Berapa usia efektif kita? Untuk melihat usia efektif kita adalah kira-kira takdir kematian kita dikurangi masa balik kita. Ambil saja misalnya balik kita rata-rata semuanya 15 tahun. Maka takdir kematian kita 65 dikurangi 15 sama dengan 50 tahun. Ini usia kita efektif, dan Allah berikan warning pada kita semuanya. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan untuk apa 50 tahun usia kita efektif? Karena setiap kita pasti akan ditanya tentang 4 hal. An umrihi fima afnah, umurnya untuk apa dihabiskan. Wa an jismihi wa fi riwayatin wa an syababihi, masa mudanya atau masa kuat fisiknya untuk apa digunakan, dihabiskan. Wa an malihi, hartanya dari mana, min aina iktasabahu wa fima anfaqah, kemana dibelanjakan. Wa an ilmihi fima amila bihi, ilmunya untuk apa? Apakah hanya untuk ngurusin perutnya saja atau untuk kemaslahatan umat? Saudara-saudara yang dirahmati Allah, untuk apa? Untuk bekerja ya Allah. Berapa jam kita bekerja? 8 jam ya Allah kami bekerja. Lalu 8 jam, jam berapa Anda berangkat dari rumah? Jam 6, pulang jam 6, 12 jam. Aktivitas dan kerja kita kira-kira adalah 12 jam. 12 jam dari usia kita efektif 50 tahun. Allahu Akbar. 12 adalah separuh dari 24 sehari semalam, maka separuh dari 50 tahun adalah 25 tahun. 25 tahun adalah rentang usia kita terpanjang dari usia kita efektif. Maka kala ini tidak ada nilai ibadah, kita masuk ke dalam golongan innal insana lafi khusr. Maka tempat kita, antum dan anti semuanya, saudara-saudara itu berada di sini, ini adalah kita beribadah. Karena kalau kita cuma ibadah mahdhah saja, berapa lama kita ibadah mahdhah? Sedikit. Maka ibadah sosial inilah yang hendaknya kita semuanya sadari bahwa ini pemberat bobot amal kita. Kalau kita berada di sini, kita adalah melayani umat agar umat termudahkan dalam beribadah kepada Allah, dalam bersilaturahim, dalam berkomunikasi, dalam seterusnya. Ini perlu kita bangun. Apabila kita tidak, Allahu Akbar, dari jam 6 sampai jam 6 kita habiskan umur kita semuanya di sini dan hanya untuk mendapatkan rupiah yang Allah nyatakan dzalika mata'ul hayatid dunya. Ini hanya kesenangan dunia, dan kesenangan dunia, Allahu Akbar, apabila tidak ngeling ke akhirat, Allah nyatakan man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura.
Maka barang siapa yang hidupnya ini habis untuk membangun dunianya, Allah berikan apa yang ia inginkan, tapi di akhirat luar biasa menderita di Jahannam. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Dan barang siapa yang membangun dengan seluruh potensinya ini kebesaran dunianya untuk meraih akhiratnya dengan landasan iman, maka seluruh sekecil apapun dari kerja, aktivitas dan amalnya Allah berikan penghargaan yang besar. Allahu Akbar. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah. Lalu untuk apa lagi? Untuk keluarga. Bersama keluarga berapa jam sih kita? Kalau kita 12 jam setiap hari semalam bekerja, maka bersama anak-anak atau bersama keluarga paling lama 4 jam. Dan itu apabila efektif luar biasa akan melahirkan keluarga yang sejahtera, keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah, dan anak-anak yang saleh-salihah. Maka Allah berfirman kepada kita semuanya juga, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Maka andai kata 4 jam saja kita bersama keluarga kita, 8 tahun dari rentang usia kita terpanjang ketiga dari usia efektif kita, maka ini juga harus ada nilai. Kalau tidak ada nilai, Allah juga nyatakan innal insana lafi khusr. Untuk tidur berapa jam? Saudara-saudara yang dirahmati Allah, tidur kita jangan pernah kita mengatakan tidur ada 8 jam, karena itu tidurnya orang malas dan orang 6 jam rata-rata usia di usia kita ini. Ya mungkin lebih panjang sedikit nggak apa-apa kalau mungkin kondisi kita lagi kurang fit. 6 jam ini rata-rata sudah maksimal. Jangan lebih dari ini. Kalau lebih dari ini bahaya. Pertanyaannya berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Andai kata kita kurang lebih 6 jam saja dalam sehari semalam, maka 12 tahun lebih atau kira-kira 12 tahun kita gunakan untuk tidur. Maka tidur kita juga kalau tidak ada nilai ibadah, Allahu Akbar, kita termasuk golongan yang innal insana lafi khusr. Maka bagaimana Rasulullah SAW arahkan agar tidur kita bernilai ibadah? Ada doa-doa yang diarahkan oleh Rasul untuk mengingatkan pada kita bahwa tidur kita beribadah. Maka sampai ada sebuah hadis dhaif atau sebuah asar dari sahabat yang menyatakan naumus shaimi ibadah. Bagaimana bentuk naumus shaimi ibadah? Kalau seorang jam 3 malam bangun dan kemudian sedikit sholat 2 rakaat yang saya ceritakan tadi, lalu makan sahur, menunggu sampai subuh, lalu dizikir, setelah zikir baca Al-Quran, setelah baca Al-Quran siap ke kantor, begitu sampai di kantor, di tengah perjalanan zikir sampai di kantor, sholat duha 2 rakaat, setelah itu bekerja begitu siang seperti ini, duduk sholat duhur dan kemudian duduk sejenak, ada yang tilawah, ada yang mengajar dan seterusnya. Setelah itu melanjutkan kerja sampai asar, kita istirahat. Setelah asar kita melanjutkan tata-tata untuk pulang, dan dalam perjalanan kita pun berzikir, bertasbih dan demikian sampai rumah kita berbuka puasa, dan kemudian kita bersantap dengan keluarga, dengan anak dan seterusnya. Setelah itu kita nunggu sampai Isya, dan Isya kita sholat Isya, kemudian sholat tarawih. Setelah sholat tarawih kita bertadarus sampai sekitar jam 10, jam 11. Tidur kita barang ya diperhatikan sedikit. Lalu kemudian kita siang seperti ini di saat pengajian, kemudian kita ngantuk atau tidur. Alhamdulillah gak ada yang ngantuk dan tidur. Ini namanya naumus shaimi ibadah. Tapi kalau sebentar-sebentar habis duhur tidur, habis asar tidur, nanti habis maghrib sampai nunggu Isya tidur, habis Isya tidur. Kalau tidur mulu sih kan naumus shaimi ibadah, bukan seperti itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah, inilah kita semuanya dalam kehidupan ini. Maka jangan sampai ada penyakit tumor menyerang kita, itu tukang molor maksudnya. Ini yang kedua, yang keempat, yang ketiga tadi, yang keempat adalah untuk istirahat berapa lama? Andai kata kita ambil 2 jam saja istirahat dan santai kita, maka 4 tahun dari usia kita efektif yang kita gunakan untuk istirahat dan santai. Maka kalau istirahat dan santai kita juga tidak ada nilai ibadah, Allahu Akbar, kita termasuk golongan yang innal insana lafi khusr. Bapak Ibu saudara yang dirahmati Allah. Lalu untuk ibadah berapa tahun? Sisanya ibadah kita apa yang kita banggakan? Paling sholat kita yang bisa kita jadikan sebagai kebanggaan. Apakah sholat kita begitu khusyuk misalnya seperti ini? Apakah sholat kita adalah seperti ini? Wallahu a'lam. Kalau kita di kantor seperti ini, kalau istirahat cuma 1 jam, lalu untuk makan dan istirahat, bagaimana kita mengatur sholat? Apakah kita sholat dulu atau makan dulu? Misalnya kalau hari-hari selain Ramadan, kadang-kadang banyak di antara yang berpikir kita mendingan makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Kalau di sini enggak, kalau di sana di sana di Depok ya. Kalau di sini enggak, insya Allah enggak beda.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini maka lihatlah, hitung berapa sholat kita dalam 50 tahun usia kita efektif. Kalau sholat yang kita jadikan banggaan, satu kali sholat plus zikir 12 menit. Iya, kira-kira segitu. Taruhlah andai kata sholatnya jangan 5 menit lah. Kalau sholat kulhu inna wal asri insya Allah 5 menit ya. Tapi mudah-mudahan kita di sini beda ya. Sholatnya sudah bacanya inna anzalnahu fi lailatul qadar, karena kita pengen lailatul qadar ya. Jadi lailatul qadar terus inna anzalnahu atau wattini minimal itu 7 menit. 7 menit tambah zikir 5 menit kan. Kita zikirnya kita nggak panjang kan ya. Karena kita khawatir kalau termasuk golongan orang-orang munafik kalau zikir kita tidak panjang. Kenapa? Orang munafik Allah nyatakan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik itu sholat tapi sholatnya berat dirasa dan selalu ingin dilihat oleh orang. Lalu tidak berzikir kecuali sedikit. Jadi zikir juga orang munafik itu, tapi zikirnya sedikit. Allahu Akbar. Kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala dengan lemahnya zikir kita. Satu kali sholat plus zikir 12 menit, sehari semalam 5 kali sholat 1 jam. 1 jam kali 50 tahun usia kehidupan kita, wallahu a'lam sekitar 2 tahun. Ini sholat kita. Doa kita setiap hari, nas'aluka ridhatika wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Minta ridhamu, minta surgamu ya Allah. Sholat saya cuma 2 tahun. Ya Allah, lindungi aku dari siksa api neraka. Salat kami 2 tahun ya Allah. Ya Allah, minta kepada Engkau ya Allah untuk Kau berikan kesehatan anak, berikan sukses, berikan sehat istri, suami. Ya Allah, di bulan Ramadan ini mudah-mudahan THR rata-rata 30 juta ya Allah. Tapi salat saya ya Allah cuma 2 tahun. Kita malu kayaknya minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Itu karena belum dipotong kebaikan kita dengan dosa, salah, khilaf, maksiat kita. Allahu Akbar. Inilah kita semuanya. Maka apakah kita bisa untuk mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah kalau semacam ini? Setiap kita akan tua dan sebentar lagi peredaran kita akan berakhir. Mungkin ibunda kita telah memberikan banyak Marilah gambaran kehidupan ini. kita terbuka dengan diri kita. Benarkah kita meyakini dan menyadari adanya? Iya, pada akhirnya adalah melalui taubat. Semoga kita mampu untuk optimalisasi potensi kita untuk investasi akhirat kita. Demikian pengingat singkat di siang hari ini. Semoga Ramadan ini mampu untuk menjadikan pada kita semuanya sebuah shock terapi untuk melakukan perubahan pada diri setiap kita. Masih panjang, mudah-mudahan pada kesempatan yang lain Allah pertemukan dengan kita kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa-apa yang telah disampaikan, paling tidak kita mau mencoba kembali untuk tentunya di bulan yang suci ini kembali mengingat apa-apa yang sebetulnya harus kita lakukan. Dan tadi ada 3 hal sebetulnya yang paling perlu kita cermati dan kita ulang kembali untuk kita lakukan. Untuk tobat itu ada 3 ya caranya: tidak mengulangi, berhenti berbuat dosa, dan menyesal terhadap apa yang telah kita lakukan. Dan kita kembali lagi ke tahap pertama. Mudah-mudahan dengan gambaran-gambaran yang sudah diberikan oleh Ustadz, kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Dari CSU yang saya ingin tanyakan, untuk sholat taubat di sini lebih baik dilakukan berjamaah atau sendirian, dan untuk waktunya itu apakah di malam hari atau siang hari? Terus untuk syarat-syaratnya untuk melakukan sholat sholat taubat itu apakah boleh dilakukan siang hari seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Bayaki. Mau bertanya mengenai bagaimana taubatnya orang yang telah banyak meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, dan tidak membayar zakat, atau yang suka mencuri dan giliran bertaubat ingin membalikan hasil curiannya ke yang punya, orangnya udah meninggal. Bagaimana Ustaz? Cukup sekian, terima kasih. Pertanyaan bonus Ustaz, tadi yang Ustaz sampaikan saya singkat aja mengenai
ayat Al-Quran yang disebutkan mengenai zikir setelah sholat itu zikirnya sedikit atau buru-buru pergi itu adalah termasuk golongan munafik misalnya. Terus saya takut juga. Atau zikirnya sedikit itu misalnya. Zikir kita ini kan sedikit. Oh iya, zikir kita sedikit. Nah ini mungkin persepsinya karena zikir itu sebenarnya sholat kan juga zikir misalnya. Cuman secara awam kita menangkapnya zikir itu setelah sholat kita berzikir gitu misalnya. Nah sementara ada kita takutnya itu termasuk yang munafik itu karena zikir setelah sholatnya sedikit. Karena yang mungkin penangkapan kita adalah kebanyakan ke arah sana. Sementara sholat itu sendiri termasuk zikir. Karena mungkin ada ayat lain juga menyebutkan bahwa setelah kita sholat bersegeralah bertebaran di muka bumi mengenai ayat sholat Jumat itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mengenai sholat taubat, baiknya dilakukan sendiri, perorangan atau berjamaah. Lalu mengenai waktu yang paling pas itu apakah siang hari atau malam hari? Wallahu a'lam, sampai sekarang saya belum menemukan satu hadis sahih yang memberikan tuntunan sholat taubat itu. Kalau orang taubat kemudian sholat 2 rakaat khusus sholat taubat itu, kami belum mendapatkan hadisnya yang sahih. Sholat taubat khusus, secara khusus spesifik sholat taubat itu. Dan sekali lagi kalau mungkin Bapak dan Ibu ada pernah menemukan hadis secara khusus ada sholat taubat, mungkin bisa diinformasikan ke kami juga. Nah, lalu bagaimana sholat taubat? Sebenarnya kalau seorang sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak disyaratkan untuk sholat taubat atau sholat apa tidak. Ya, cuma itu saja syaratnya adalah ikhlas, berhenti, kemudian an-nadam, menyesal, dan al-azam, berupaya keras untuk memperbaiki diri. Karena dengan taubat itu tajubbu ma qablaha, akan menghapus keburukan-keburukan yang telah dilakukan selama ini. Dan tinggal bagaimana fa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dari keburukan-keburukan masa lalu, bukti bahwa kita adalah orang yang jujur dalam taubat kita, maka seluruh aktivitas kita, hidup kita, dan perbuatan kita langsung terlihat drastis perubahannya. Yang tadinya dulu nggak pernah sholat, sekarang rajin ke masjid. Yang dulu suka nongkrong di pinggir jalan, sekarang nongkrongnya di masjid misalnya, dan seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi kemudian diganti dengan perbuatan-perbuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, bagaimana taubatnya orang-orang kriminal seperti yang sering mencuri, dan sholat, dan mengembalikan hartanya yang sudah dicuri. Taubat dari orang-orang dari bentuk kejahatan yang itu semuanya, taubatnya tadi sama, al-iqla', an-nadam, wa al-azam, berhenti dari seluruh perbuatan itu, kemudian menyesal dan memperbaiki diri dengan yang tadinya seperti itu semuanya menjadi semuanya berupa ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan hak sesama? Dia kan syaratnya tadi kalau ada hak sesama manusia harus dikembalikan. Tapi kalau orangnya sudah meninggal, ya kebetulan juga mau membalikan, memang yang dibalikan apa? Kita sendiri apa yang berbuat itu sendiri nggak punya, ya sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada niat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah maha mengetahui apa yang ada pada diri seorang. Dia perbaiki dirinya dengan amal-amal soleh, insya Allah itu akan memberi, akan menutup segala keburukan masa lalunya. Tetap saja karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, tetap ditulis. Tapi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yatajawaz an sayyiati, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian maafkan dan ampuni itu semuanya gitu. Wallahu a'lam. Kemudian mengenai yang sedikit berzikir. Sedikit berzikir maksudnya kita ini kan orang yang sedikit berzikir. Sedikit berzikir maksudnya bukan pada salat saja kemudian kita terkena cap munafik, tidak. Secara keseluruhan kalau kita bandingkan zikir kita hari ini dengan orang-orang yang saleh yang Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan dalam ayatnya radhiyallahu anhum wa radu an, beda jauh.
zikir kita. Meski sekali lagi bahwa sholat kita ada zikir, baca Quran kita bukan zikir, doa kita adalah bagian dari zikir, kemudian kebaikan-kebaikan kita adalah zikir. Tapi kalau kita bandingkan dengan generasi-generasi awal jauh dan jauh, inilah yang kita takut untuk masuk ke dalam golongan orang munafikin. Karena Umar ibn Khattab radhiyallahu an, orang yang sudah seperti itu masih takut pada dirinya. Kala siapa? Hudzaifah radhiyallahu an yang terkenal sebagai database munafikin, catatan dari orang-orang munafik di zaman Rasul itu ada pada Hudzaifah radhiyallahu an, karena Hudzaifah itu adalah teman curhat Rasul pada masalah kemunafikan. Sehingga Umar setiap bertanya, setiap ketemu Hudzaifah, Umar bertanya, hal ana minhum? Hal ana minhum? Apakah kita termasuk golongan mereka? Apakah kita termasuk golongan mereka? Itu adalah pertanyaan Umar radhiyallahu an. Maka bagaimana dengan kita? Kalau kita perhatikan zikir kita sekali lagi memang sedikit. Wallahu a'lam. Tapi bukan zikir pada sholat itu saja. Itu tadi kan cuman itulah bahwa zikir kita sedikit, kita takut kalau termasuk orang munafik. Maksudnya bukan itu saja, tapi secara keseluruhan bahwa zikir kita ini adalah lemah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas jawaban-jawaban. Semoga dapat memuaskan dari para penanya dan hadirin sekalian. Maka dengan dijawabnya pertanyaan yang terakhir tadi, berakhir pula kajian spesial Ramadan kita untuk siang hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, jangan lupa.